Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriela Berprangin-Angin, NPM 2315010208 dari Prodi PGSD kelas 11 A33. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Apa sih itu HOTS? HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya mengingat dan memahami informasi, tetapi menuntut peserta didik untuk mampu mengolah, menganalisis, menilai, dan menciptakan pengetahuan baru. HOTS menekankan proses berpikir yang kompleks yang melibatkan penalaran mendalam, refleksi, dan kreativitas. Nah, dalam taksonomi Bloom revisi, HOTS berada pada tingkat yang tertinggi, yaitu yang pertama C4 atau menganalisis. Yang dimaksud dalam C4 ini adalah memecah informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungan antar bagian. Yang kedua yaitu mengevaluasi atau C5. Yang dimaksud dalam C5 ini adalah menilai suatu gagasan, metode, atau solusi berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu mencipta atau C6. Yang dimaksud dalam C6 ini yaitu mengombinasikan ide untuk menghasilkan gagasan, produk, atau solusi baru. Dengan demikian, HOTS membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih aktif, mandiri, dan reflektif. Nah, apa sih pentingnya peran HOTS ini dalam dunia pendidikan? HOTS memiliki peran penting dan strategis dalam dunia pendidikan karena melalui HOTS ini siswa dapat yang pertama meningkatkan kualitas berpikir siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mampu menganalisis sebab akibat suatu peristiwa, membandingkan berbagai konsep serta menarik kesimpulan secara logis. Yang kedua yaitu membentuk sikap kritis dan inovatif. Nah, pembelajaran berbasis HOTS ini melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kritis, mengembangkan ide yang lebih kreatif, serta berani mencoba dan mencari solusi baru. Yang ketiga yaitu menyiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. HOTS sejalan dengan keterampilan abad yang ke-21 yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang keempat yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Nah, siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata sehingga pembelajaran lebih relevan dan tidak bersifat hafalan. Selanjutnya yaitu teknik dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan HOTS. Saya akan menjelaskan 3 teknik atau cara untuk meningkatkan pembelajaran HOTS bagi peserta didik. Yang pertama yaitu problem based learning atau PBL. Nah, problem based learning atau PBL adalah strategi pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Nah, langkah-langkah penerapannya yang pertama, guru menyajikan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua itu siswa mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Yang ketiga yaitu siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu siswa merumuskan dan memilih solusi terbaik. Yang kelima yaitu siswa mempresentasikan dan merefleksikan hasil pemecahan masalah yang mereka temukan. Nah, analisis peningkatan HOTS-nya yaitu analisis atau C4, siswa mengurai permasalahan dan mencari penyebabnya. Evaluasi atau C5, siswa menilai berbagai alternatif solusi. Dan kreasi atau C6, siswa menciptakan solusi inovasi berdasarkan diskusi. Nah, dampak berpikir kritis dan inovatifnya, PBL mendorong siswa untuk berpikir logis, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan argumen yang kuat. Nah, contohnya yang kedua yaitu problem based learning atau PJBL. Problem based learning atau PJBL adalah strategi pembelajaran yang menugaskan siswa untuk membuat proyek atau karya dalam jangka waktu tertentu sehingga sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, guru menentukan topik dan tujuan proyek. Yang kedua, siswa merancang perencanaan proyeknya. Yang ketiga itu siswa melaksanakan proyek secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil proyek dan guru
guru dan siswa selanjutnya akan mengevaluasi dan merefleksi hasil dari yang mereka diskusikan. Nah, analisis peningkatan HOTS-nya itu siswa menganalisis kebutuhan dan prosedur proyek, siswa mengevaluasi proses dan hasil kerja, serta siswa menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Dampak terhadap berpikir kritis dan inovatif siswa itu PJBL melatih tanggung jawab, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah secara nyata dan keberlanjutan. Nah, yang ketiga yaitu strategi yang ketiga, pertanyaan dan diskusi berbasis HOTS. Nah, strategi ini menggunakan pertanyaan terbuka dan diskusi mendalam yang mendorong siswa berpikir kritis, bukan sekedar benar atau salah. Nah, contoh penerapannya itu mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, mengapa jika kondisi tersebut diubah, bagaimana jika kondisi itu dapat diubah, apa dampak keputusan tersebut bagi masyarakat. Nah, penerapan dalam pembelajarannya itu guru mengajukan pertanyaan pemantik, siswa berdiskusi dan mengumpulkan pendapat disertai alasannya, serta guru memberikan umpan balik dan klarifikasi dan penjelasannya. Nah, analisis peningkatan HOTS yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir dan analisis dan evaluatif, melatih kemampuan berargumentasi dan refleksi, serta mendorong keberanian menyampaikan ide inovatif. Nah, peran guru dalam pembelajaran HOTS ini, guru memiliki peran penting sebagai perancang pembelajaran bermakna, fasilitator dan motivator, pemberi umpan balik konstruktif, dan pencipta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Nah, jadi kesimpulannya dari materi ini adalah HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam pendidikan modern. Melalui penerapan strategi pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, dan diskusi berbasis HOTS, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, guru perlu secara konsisten merancang pembelajaran yang menantang dan kontekstual agar HOTS siswa berkembang secara optimal. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.